Aku mau fair aja sih, nggak semuanya buruk. Ada kebahagiaan, ada wisdom lah ya. Ada banyak hal-hal positif yang bisa saya dapatkan dari pernikahan ini. Makanya semua udah ditetapkan lah ya sama Allah gitu loh. Jalan hidupnya oke, kamu harus ngelewatin hal ini dulu gitu loh. Yang akhirnya membuat aku aduh udah nggak bisa lagi, ini udah nggak sehat sama sekali. Saksi ketiga itu menjelaskan tentang yang terakhir di rumahku yang di Bali itu, yang soal penyekapan segala macam itu seperti apa, ya itu. Jadi dikunci di dalam rumah bersama ya. Maka dari itu setelah adanya penguncian oleh saudara tergugat, jadi saudara penggugat ini kan akhirnya pindah domisili ke Jakarta Pusat. Maka dari itu kita juga memberikan opini dan bukti-bukti bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu berwenang karena ada suatu tindakan pidana dan KDRT juga saat itu. Itu sehari setelah saya ditalak. Malah hari saya ditalak, malamnya itu dia ganti gembok rumah dan dia ngambil semua kunci rumah saya. Dan saya nggak boleh keluar rumah, dia takut saya membawa anak-anak keluar dari rumah juga. Nggak sampai 1 hari sih, jadi itu malam digantinya gemboknya. Dan itu terus melibatkan ini ya, Polsek Payangan ya, Polsek iya. Payangan Bali. Nah, ya, akhirnya yang datang untuk menyelamatkan adalah bapak aku dan ibu sambung aku, membawa polisi datang ke rumah agar dibukakan pintunya. Aku enggak. Itu aku tidak pernah kabur dari rumah tahun 2019. Aku nggak pernah kabur. Aku kabur dari rumah itu tahun 2021 setelah dia KDRT. Aku bukan kabur, tapi aku membawa anak-anakku karena saya tidak merasa safe di rumah. Itu 2021 bukan 2019. Dan juga di Bali. Di Bali. Ya, ini 2021 dulu. Ya, itu udah KDRT. Saya keluar dari rumah, dia pergi syuting. Saya merasa tidak safe. Ngapain gue di rumah? Ngapain gue nungguin suami yang udah KDRT saya di rumah? Saya bawa anak-anak saya bersama dengan bapak saya yang saya datengin dari Bali saat itu untuk menginap di satu tempat selama beberapa malam supaya semuanya lebih calm down. Itu sih yang saya kabur dari rumah. Itu ngomongin 2019, itu beda lagi. Itu tentang setelah dia merusak barang-barang saya yang akhirnya amounts to beberapa puluh juta dalam hari itu, dan akhirnya dia tidak membelikan saya kembali barang-barang tersebut yang saya sudah beli sendiri. Saya meminta bantuan dari adik saya untuk beli ulang barang-barang yang sudah dirusak itu, ya nggak sih, yang 2019 itu. Terus akhirnya pokoknya saya bohong sama Edward lah pokoknya saat itu soal saya mau beli barang-barang tersebut lewat adik saya bla bla bla. Terus dia suruh saya bikin surat saya tidak akan berbohong lagi sama dia and bla bla bla. Itu 2019. Talak 3-nya 2024. Jadi bukannya di sini bukan Kim ini bukan istri yang durhaka, bukan istri yang lusius gitu. Sesuai dengan pasal 132 kompilasi hukum Islam. Mengenai yang dimaksud dengan KDRT, ya itu kan sifatnya sampai dengan sekarang itu baru dugaan, ya. Yang dimana sampai dengan hari ini belum ada putusan yang menjatuhkan vonis hukuman bahwa Edward sendiri melakukan kekerasan seperti itu. Ya, melihat daripada yang dimaksud, ya itu sama seperti yang saya sampaikan, ya hanya pertengkaran ataupun kesalahpahaman saja. Pemeriksaan semua, ya baiknya ya kan ini merupakan aib keluarga ya.
tidak seharusnya juga ya dibuka-buka, akan tetapi itu kan semua kemauan daripada Edward Akbar sendiri yang dari kemarin sudah cukup diam ya dari awal. Jadi dia juga sebenarnya tidak mau mengungkap karena mau bagaimanapun Kimberly adalah ibu dari anak-anaknya. Kondisi baik-baik saja, Edward sampai sekarang baik-baik saja. Karena kami selaku kuasa hukum selalu mengingatkan agar lebih kepada fokus dalam perkara yang dihadapi sekarang ini. Jangan mau cuma dikasih cinta doang sama pacarnya atau siapapun itu. Harus ngelihat apa ya? Bebet bobot. Itu semua itu dengerin ibumu lah. Iya. Bener gak sih? Oh iya. Jadi waktu dulu sempat gak dengerin mamanya kalau ngomong. Oh tidak. Oh tidak. Biasalah ya. Namanya kalau cinta. Sebetulnya gimana ya? Emang nggak kaget gitu. Dia mau kawin, kayaknya baru kenal gitu. Terus segitu belum apa udah pengen nggak benar-benar nggak setuju gitu. Tapi ya gimana ya? Namanya anak supaya dia bahagia, jangan sampai anak gue dibawa lari. Ya udah setujuin aja. Akhirnya begini, gue udah bilang yang kemarin gue udah pernah cerita di yang awal kan, Edward, tolong jaga anak gue baik-baik, jangan diapa-apakan, oke? Tapi yang didengar oleh Edward saat itu adalah jangan pernah selingkuh, dan makanya dari situ dia sangat membanggakan dirinya, dia tidak pernah selingkuh. Taunya setelah menikah ada sesuatu kejelekan dari dia. Nah, tapi ya nggak ya udah mau gimana? Ya. Karena udah mereka menikah, ya itu nggak ada. Oh itu sampai dari bulan Mei setelah anak saya tinggal, ya sampai sekarang ya nggak ada. Ya terakhir dia dapat kiriman anak saya cuma 1.500.000. Tahu buat apa? Untuk ngaji. Tapi untuk apa? Seumur hidup itu 1.500.000 ngajinya. Lo pikir aja. 7.500.000 untuk ngaji, udah ngaji aja sekarang per bulan aja. Anak gue alhamdulillah ya, gue bilangin alhamdulillah cucu gue bisa sekolah les renang, les ngaji, les membaca menulis bahasa Inggris ya. Ini aja udah biaya berapa Edo ya. Alhamdulillah anak gue bisa membiayain. Tapi lo hanya 1.500.000 untuk ngaji aja itu lebih sadar. Ngaji bukan 1 juta untuk seumur hidup, bukan. Istighfar. Jadi breathe. pelit. Udah pelit. Segala macam upaya memang akan dilakukan ya. Mungkin nanti kami pun bersama kuasa hukum ya coba ingin berkomunikasi juga. Kita akan mencoba membangun komunikasi seperti itu. Ya tadi yang kami sampaikan, kami akan mencoba berdiskusi dengan tim ya, untuk berkomunikasi dengan pihak dari Kimberly untuk ya bertemu dengan anak mengenai karena dalam berperkara ya secara otomatis masing-masing pihak lebih berkonsentrasi dengan adanya perkara yang dihadapi karena agar lebih fokus ya. Walaupun memang sebelumnya memang dari Edward sendiri sudah mencoba untuk komunikasi ya, tapi belum ada. Oleh karena itu kami dari tim kuasa hukum Edward Akbar ya, akan ingin mencoba membangun komunikasi dengan dari pihak Kimberly nanti. Bang Edward sendiri sejak kapan Bang sudah tidak bertemu dengan anaknya Bang? Sejak bulan apa? Sejak bulan Mei. Bulan Mei ya. Sejak 2024. 2020. Mei 2020. Anak-anak Dia dapat kiriman anak mereka sekarang alhamdulillah ya baik-baik aja sih. Mereka happy sehat, itu aja yang penting sih. Happy sehat terus semakin pintar insya Allah. Nggak tahu, orangnya nggak pernah datang, kita nggak tahu dia dalam pikirannya apa.